Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari dan hari kami pergantikan bainan nas, di antara manusia. Baru saja rasanya malam Jumat. Malam ini kita sudah, besok salat Jumat lagi. Baru saja rasanya mendengarkan khutbah Jumat, besok sudah mendengarkan lagi. Baru saja rasanya Maulidur Rasul tahun yang lalu, sekarang Maulid lagi. Begitu cepat, taqarabaz zaman, zaman makin dekat. Untuk apa Allah buat hari itu silih berganti? Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berganti menjadi windu, windu menjadi abad. Apa yang diinginkan Allah Ta'ala? Yang dulu anak-anak berubah menjadi remaja, remaja berpindah menjadi dewasa, dewasa beralih menjadi tua, tua berganti menjadi sakit, lalu kemudian mati, meninggal anaknya. Apa yang diinginkan Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari itu kami pergantikan di antara manusia. Apa tujuan Allah? Pertama, liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat aman, orang yang imannya tetap. Kalau mau melihat emas itu asli atau emas imitasi, maka lihatlah dia. Waktu pertama dibeli sama warnanya. Bahkan mungkin emas yang imitasi bagi orang yang tak paham emas lebih merah warnanya, lebih cerah kuningnya. Waktu ditunjukkan mana yang asli mana yang palsu, sama. Bahkan orang mungkin salah tunjuk, ini yang asli. Dari mana kita tahu palsu? Ketika hari demi hari dipakai, yang asli warnanya tetap tak berubah, yang palsu sudah mulai berubah, lalu lama-lama menghitam, lalu lama-lama berjamur, lalu lama-lama tangan terkena iritasi penyakit kulit, rupanya ini palsu. Mana kulit asli, mana kulit sintetis? Tas sama-sama kulit, katanya sama-sama buatan Paris. Ketika sehari, seminggu, sebulan, hari menguji keaslian. Kalau benda materi nampak teruji keasliannya dengan hari, maka iman juga begitu. Siapa yang menyebut? Bukan Abdul Somad, bukan ulama, bukan ustaz. Allah Ta'ala menyebut, liya'lamallahu allazina amanu. Allah mau menguji siapa yang imannya tetap bertahan. Alhamdulillah, sampai malam ini di ujung Rabiul Awal kita masih tetap beriman. Sampai tahun 1437 masih tetap beriman. Apa ada orang yang lepas imannya? Ya, tak satu tak dua imannya lepas tangan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina itu imannya lepas. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri itu imannya tanggal. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa mu'min. Orang yang minum, orang yang memakai sabu, orang yang menggunakan narkoba, maka ketika dia memakai itu imannya lepas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Muridnya bernama Ikrimah mendengar. Dia dengar hadis itu baik-baik. Pezina imannya lepas, pencuri imannya lepas, peminum
minum khamar imannya lepas. Dalam Islam ada tanya jawab. Ustadz tidak hanya murni monoton saja. Nabi tidak hanya sekedar menyampaikan saja. Ada timbal balik, ada take and give, ada masa menyampaikan, ada masa bertanya. Ikrimah murid Abdullah bin Abbas bertanya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa lepas? Apakah iman itu bisa tanggal? Apakah iman itu bisa tercabut? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia tak menjawab ya, dia tidak menjawab na'am, dia tidak menjawab pakai lidah. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dia jalinkan jari jemarinya. Syabbaka, dia jalin jemarinya. Thumma naza'am, kemudian dia lepaskan ulahnya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Seorang pemakai narkoba, ketika dia memakai, maka iman lepas dari badan. Bagaimana imannya lepas? Hakadha yunza'ul iman. Seorang pezina, ketika dia berzina, maka lepaslah imannya dari badan. Bagaimana lepasnya? Hakadha yunza'ul iman. Seorang peminum khamar, seorang pejudi, seorang pencuri maling, seorang koruptor, seorang yang makan haram, hakadha yunza'ul iman. Beginilah imannya lepas. Hina taba, jadikanlah ucapan terakhir kami indantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, saat itu ucapan terakhir kami la ilaha illallah. Itulah mengapa setiap selesai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Itulah la ilaha illallah. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan insyaallah sesuai dengan kehendak Allah. Minal aminin, aman, aman, aman dari azab neraka, aman dari siksa kubur, aman dari sakaratul maut kalau tidak mati membawa itu. Oleh sebab itu, kenapa Allah putarkan? Orang yang tak mengerti, kenapa hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Kenapa? Ya, selagi matahari masih berputar, dunia berputar, ya berputar. Kalau dia berhenti, ya kita mati. Itu jawaban orang yang tak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, liya'lamallahu allazina amanu, Allah mau melihat siapa yang imannya masih tetap bertahan. Memangnya kalau kita mati tidak beriman, kenapa? Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur, gugur amal. Tadi hujan, ada pohon di depan rumah rindang, daunnya lebat, tapi sebagiannya kering. Datang angin bertiup kencang, angin kencang, dahan bergoncang, daun gugur. Begitulah amal gugur. Sedekah gugur, infak gugur, wakaf gugur, sumbangan gugur, anak yatim yang disekolahkan gugur, perbuatan baik gugur, sekolah yang dibangun gugur. Ulaika habitat a'maluhum, gugur. Makanya orang kafir itu disebut rugi. Kenapa disebut rugi? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi.
Kalau diukur amal Abdul Somad dengan amal Bunda Teresia, saya tak berani menjamin amal saya lebih banyak daripada Bunda Teresia yang dari India itu. Perempuan tua, umurnya panjang, penganut agama Kristen, hidupnya dihabiskan untuk menjaga anak-anak orang tua kena penyakit kusta, penular, penyakit lambat-lambat ini daging membusuk, terputus hilang. Na'udzubillah, kusta. Orang tua kandung benci kepada anak, dicampakkannya. Anak kandung benci pada orang tua, diusirnya dari rumah. Itu dikutip sama Bunda Teresia. Dibawa ke pantinya, dikasih makan. Anak-anak kecil dia gendong, busuk, berulat, berbau, tak ada orang suka. Dia suka. Mana ada amal Abdul Somad sebanyak itu? Tapi ketika amal itu tidak didasari dengan lillahi ta'ala, maka amal itu tak bermakna. Disitulah makna iman. Alhamdulillah, semua amal kita diawali dengan iman. Tadi salat maghrib, usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa sunat, nawaitu sawma sunnah lillahi ta'ala. Tahajud malam lillahi ta'ala. Melaksanakan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Yesus Kristus, ada Santa Maria. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Taghut, ada Naham. Mereka duakan Allah. Gara-gara perbuatan itu rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalau bapaknya beriman otomatis anaknya beriman? Ya Rabb, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, anakku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, dia bukan anak. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Itulah kenapa Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih aku anak yang saleh. Kenapa? Karena kalau dia tak saleh, dia tak bisa beriman, dia tak bisa menghadap Allah, dia tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman saja yang hidup tak pernah mati, hanya orang beriman saja yang kekal abadi, hanya orang beriman saja yang tak hancur dimakan cacing tanah, hanya orang beriman saja yang layak menghidupkan kekal abadi. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, kekal selama-lamanya. Di mana? Fi jannatin na'im. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus. Kenapa? Iman membawa orang hidup kekal abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah bisa tahu? Allah Maha tahu, tak perlu ditanya bagaimana dia tahu. Lalu kenapa diujinya? Pak Ustadz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli, lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak, makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir, dia Maha tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor
pasti sudah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Takut, 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 takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang jadi menghalalkan segala cara. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wathamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya, namanya nama saya. Tapi itu titipan Allah, kapan dia mau diambil. Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang, kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini Pak. Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, ujung surat Al-Baqarah baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fayaghfiru liman yasha. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustaz. Bukan. Dia tak sedih, kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia. Di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati. La yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah si nenek tadi begitu jumpa dengan Nabi. Kamu kenapa nangis? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tersinggung ucapanmu. Kau bilang nenek-nenek tak masuk surga. Kata Nabi, memang tak ada orang tua di surga. Kalau begitu aku tak masuk surga. Kamu masuk. Terus nanti kamu masuk, kamu jadi muda lagi.
Orang di surga itu umurnya 30, 33, 30, 31, 32, 33. Kenapa umur itu? Kalau nenek-nenek masuk surga, dalam surga banyak kenikmatan. Sedang di surga, di dunia aja tak bisa. Pergi hari raya ke rumah orang, makanannya kacang taujin. Umur 70 mau makan apa? Makanya orang masuk surga itu umur 30, 31, 32, 33. Kenapa? Itulah usia yang bisa menikmati. Oh, jadi maknanya bukan orang tua tak masuk surga. Jadi ketika orang melihat pasangan saya mendahului saya, karena Allah lebih sayang, dia pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Orang menangis tak berhenti, dia menganggap dia pergi, oh dimakan cacing tanah dia. Padahal dia sudah pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Kita sayang, tapi sayang kita temporer. Ibu sayang pada anaknya, berapa jam dia bisa sayang? Pergi dia bekerja, dia tinggalkan. Pulang dia bekerja, dia tidur, dia lupa. Berapa banyak anak-anak masuk ke tempat air panas gara-gara orang tua lupa menjaga, teledor. Berapa banyak anak yang jatuh cacat, orang tua yang katanya sayang, tapi sayangnya itu terbatas. Dia sudah pergi ke tempat yang dia lebih sayang. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika ujian itu datang, ayat ini hilang. Saat ujian itu datang, ayat yang dikaji malam ini, hadis yang dikaji malam ini hilang, terbang, melayang, tak berkesan. Ada orang lain yang mengingatkan. Tadi pagi saya takziah, wajah sahabat saya ini ustaz, tapi tadi wajahnya lusuh. Turun, nampak dia sedang bersusah hati. Maknya meninggal dunia. Saya bisikkan ke telinganya satu kalimat, satu ayat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Waktu datang, waktu mau pulang saya peluk kuat dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa tak tahu dia ayat itu? Tahu, dia ustaz, dia sering menceramahkan ayat itu, dia hafal ayat itu. Kenapa ustaz ingatkan? Hari itu ayat itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang adalah wajah ibunya yang dulu membesarkan dia 9 bulan 10 hari menyusukannya, 2 tahun membesarkannya, 9 bulan 10 hari mengandungnya, 2 tahun dia susukan, mengalir darah si ibu dalam badannya. Saat melihat ibunya terbujur kaku, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datang orang lain mengingatkan dia, ditepuknya bahunya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada yang orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika ujian itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak semuanya tahan, tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang, as-sadmatul ula, innamas sabru fi sadmatil ula. Pukulan, ketika pukulan itu datang bergoncang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz, ketika sampai berita itu rasanya lunak tanah ini dipijak, Pak Ustaz. Bergoyang dunia ini, Pak Ustaz. Pukulan yang sangat kuat. Dan tak jarang ketika pukulan itu datang bertubi-tubi, akhirnya dia mulai senyum sendiri. Selama ini nengok orang lewat senyum, lama-lama nengok oplet lewat senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada dia, hayyun la yamut, dia yang hidup tidak akan mati untuk selamanya. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya fa'ilun lima yurid ya man aghada amran innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai salat tadi kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Makanya ketika lewat di kubur,
Apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, kau jangan diam saja. Ucapan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kalian wahai penghuni. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami menyusun. Walahum yahzanun. Tak ada sedih. Oh, kalau tak ada takut berarti tak takut mati, tak takut anak hilang, tak takut istri hilang, tak takut nyawa melayang, tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu? Ada. Setiap manusia selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan, takutlah kau mati, takutlah kau sedih, takutlah kau anakmu, takutlah kau susah, takutlah kau DO,